Shalom, God is love, ya, itu firman Tuhan yang ada di surat Yohanes. Allah adalah kasih. Dan juga dikatakan bahwa He makes all things beautiful in its time. Ia membuat segala sesuatu menjadi indah pada saatnya masing-masing. Jadi kalau kita bisa mengikuti tuntunannya, maka kita akan mengalami bahwa God is good all the time. Tuhan selalu baik setiap saat. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, baru tiap pagi. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Ratapan 3 ayat 22 dan 23 ini menarik sekali karena ini adalah kitab yang ditulis oleh Yeremia dan judulnya adalah Ratapan, ya, tangisan Yeremia. Tapi toh di tengah-tengah situasi yang tidak enak yang dia tulis di kitab ini, ada ayat ini yang merupakan pernyataan iman bahwa kasih setia Tuhan tak pernah habis. Rahmat-Nya selalu baru tiap pagi, besar setia Tuhan. Nah, ini perjanjian lama, ya, dan kita hidup di perjanjian baru, ya. Dan perjanjian baru itu adalah perjanjian yang dibuat, dan kalau kita pelajari itu yang menggenapinya adalah Yesus, ya. Dia memenuhi semua tuntutan hukum Taurat sehingga kita yang percaya kepada Dia, kita diperhitungkan menjadi orang benar. Nah, ada satu ayat yang saya mau bacakan, ya. Dua ayat lah, ya. Yang pertama di 2 Timotius 2 ayat 15. Ini surat Paulus kepada Timotius. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Nah, dalam terjemahan bahasa Inggris, Modern King James, kalimat terakhir itu, berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu, diterjemahkan sebagai rightly dividing the word of truth, ya. Artinya dengan tepat memilah-milah, ya, menempatkan firman itu pada sesuai dengan konteks, sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Nah, lalu kalau kita baca 1 Korintus 10 ayat 32, Paulus berkata, janganlah kamu menimbulkan syak dalam hati orang, baik orang Yahudi atau orang Yunani maupun jemaat Allah. Di sini ada 3 kelompok orang, ya, yaitu orang Yahudi,
lalu kelompok orang Yunani, dan kelompok yang disebut sebagai jemaat Allah. Dalam terjemahan King James dikatakan itu orang Yahudi, ya bahasa Inggrisnya Jews, ya, the Jews. Tapi yang disebut orang Yunani adalah the Gentiles, artinya orang-orang selain orang Yahudi. Itu di Perjanjian Lama, ya, cuma dikenal Jews and Gentiles. Lalu ada yang ketiga, jemaat Allah, itu disebut sebagai Church of God. Nah, tiga kelompok orang ini, kalau kita baca Alkitab, kita mesti lihat, ya, firman itu disampaikan kepada siapa, ya. Tidak bisa kita membaca satu bagian firman Tuhan yang sebenarnya itu berlaku untuk orang Yahudi, lalu kita ambil itu untuk kita lakukan, ya. Jadi kita mesti lihat, kita mesti pilah-pilah. Itu sebabnya Paulus mengatakan di 2 Timotius 2 ayat 15, dia katakan supaya Timotius itu rightly divide, ya, the word of truth, ya. Kamu harus belajar memilah-milah, membagi firman Tuhan itu dengan terampil, yang firman ini untuk siapa, kepada siapa. Nah, ada satu contoh yang menarik, ya, kalau kita lihat dari Perjanjian Lama, kita baca misalnya Kejadian 17, ya. Ini perkataan Tuhan kepada Abraham. Dan Abraham kita kenal sebagai bapa orang percaya. Sebelum ada orang Yahudi, itu pertama-tama Abraham itu dipanggil keluar dari Ur Kasdim. Kemudian dia keluar dari Ur Kasdim, dia nyangkut di Haran. Ada bapaknya yang namanya Terah ikut bersama dia. Setelah bapaknya mati di Haran, Tuhan menampakkan diri lagi kepada Abraham, dan Tuhan panggil Abraham untuk keluar dari Haran. Lalu Abraham mengikuti Tuhan, ya, sampai satu ketika, karena Tuhan sudah janji bahwa dia akan punya anak, ya, tapi kok kelihatannya istrinya tidak hamil-hamil juga. Lalu di Kejadian 17 Tuhan menampakkan diri, ya, sebelum akhirnya Sarah istrinya itu melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Ishak, ya. Lalu sekian tahun kemudian Ishak menikah dengan Ribka, punya dua anak, ya, anak kembar, Esau dan Yakub. Nah, Yakub kemudian menikah dengan Lea, dengan Rahel, dengan Bilha, dengan Zilpa. Lalu dari 4 istrinya ini ada 12 anak laki-laki plus 1 anak perempuan. Nah, 12 anak laki-laki ini menjadi 12 suku Israel. Jadi panjang sekali. Ya, dari 12 suku itu kemudian setelah zaman Daud ada zaman Salomo. Nah, Salomo menyembah berhala, dan kalau kita baca lebih lanjut setelah Salomo meninggal, maka kerajaan Israel terbagi dua, ya, ada suku Yehuda dengan Benyamin bersama-sama, lalu 10 suku yang lain membentuk kerajaan Israel. Nah, yang dipimpin oleh Salomo itu adalah yang kecil, ya. Kan Daud itu kan dikatakan dia keturunan dari Yehuda, dan Yesus lahir dari garis keturunan dari silsilah, ya, yang lewat Daud. Itu sebabnya disebut sebagai singa dari Yehuda. Nah, kemudian baik kerajaan Yehuda, ya, dan kerajaan Israel itu masing-masing dipimpin oleh raja yang berbeda. Nah, ketika rajanya sungguh-sungguh ikut Tuhan, mereka dilindungi oleh Tuhan. Tapi ketika rajanya itu menyembah berhala, seluruh bangsa juga menyembah berhala, dan akhirnya mereka dikalahkan oleh musuh-musuh mereka. Nah, itu terjadi berulang-ulang sampai akhirnya mereka ditawan, ya, dibawa sebagai tawanan, dibuang ke tempat lain, dan negeri mereka diisi dengan bangsa lain, ya. Dan itu terjadi lama sekali, ya, ribuan tahun. Dan akhirnya kerajaan Israel itu, ya, dikatakan nggak jelas kemana lagi. Yang tinggal itu yang dari Daud, ya, kerajaan Yehuda, dan belakangan dikenal sebagai orang Yahudi, ya, sebagai Jews. Nah, jadi kalau kita urutkan, ya, menurut Paulus di suratnya kepada jemaat di Roma,
kita yang percaya kepada Yesus, ya juga di surat Galatia dia katakan bahwa kita ini dibenarkan karena iman, dibenarkan karena percaya pada Yesus, dan kita menjadi keturunan Abraham secara rohani. Nah, kalau kita baca Kejadian 17, ini perjanjian yang Tuhan buat dengan Abraham. Nah, kita lihat ini ya, ayat 11. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Nah, ini perintah Tuhan kepada Abraham. Haruslah dikerat kulit katanmu dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Anak yang berumur 8 hari haruslah disunat, yakni setiap laki-laki di antara kamu turun-temurun, baik yang lahir di rumahmu maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing, tetapi tidak termasuk keturunanmu. Orang yang lahir di rumahmu dan orang yang engkau beli dengan uang harus disunat, maka dalam dagingmu lah perjanjianku itu menjadi perjanjian yang kekal. Dan orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit katannya, maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Ia telah mengingkari perjanjianku. Jadi ini perjanjian sunat ini keras sekali ya. Ini perintah Tuhan kepada Abraham. Dan sejak saat itu semua keturunan Abraham ini melakukan yang namanya hukum sunat ya. Kalau kita lihat waktu Yosua mau menyerbu tanah perjanjian juga seperti itu ya. Sebelumnya Musa juga seperti itu ya. Nah, sekarang kita lihat apa yang dialami oleh Daud ya. Cerita mengenai Daud melawan Goliat. 1 Samuel 17 ayat 26, ini ceritanya Daud tiba di medan pertempuran. Dan waktu itu ada raksasa namanya Goliat, dan orang ini dia menantang orang Israel, dan dia bilang, coba kirim 1 orang buat melawan aku ya. Kalau bisa mengalahkan aku maka kami akan tunduk kepada kalian. Tapi kalau nggak bisa mengalahkan aku maka kalian yang harus tunduk pada kami. Dan orang Israel gak ada yang berani ya untuk menghadapi Goliat. Mereka ketakutan. Tapi kemudian Daud yang waktu itu sudah diurapi ya oleh Samuel, dan dikatakan sejak Daud diurapi itu berkuasalah roh Allah atas Daud. Dan ketika Daud itu main kecapi, maka roh jahat yang mengganggu Saul itu bisa undur. Dan jadi orang sudah melihat bahwa Daud ini diurapi, ya tidak sekedar karena dia sudah dituangi minyak oleh Samuel didoakan, tapi juga sudah kelihatan ya. Jadi ada sesuatu yang beda dalam hidupnya. Pengawal Saul itu bilang bahwa Daud ini disertai oleh Tuhan, seorang pahlawan yang gagah perkasa. Nah, waktu Daud sampai di medan pertempuran ya, sangat menarik ya ketika dia memandang Goliat yang badannya gede itu. Ya, coba kita lihat ya ayat 26 ini. Lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya, apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang menghindarkan cemooh dari Israel? Siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini sampai ia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup? Nah, kita lihat di sini bahwa Daud dia melihat Goliat walaupun badannya gede, tapi dia bilang orang ini nggak bersunat. Orang ini tidak punya perjanjian dengan Allah pencipta alam semesta ini. Jadi Daud mau bilang kamu boleh gede badanmu, tapi kamu nggak punya perjanjian dengan Allah yang aku sembah, Allah pencipta langit dan bumi. Itu sebabnya ketika dia melawan Goliat di ayat 45, Daud bilang begini kepada Goliat, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Ya. Daud menyadari bahwa dia punya perjanjian dengan Tuhan. Dia orang yang disunat. Ya. Jadi dia yakin bahwa walaupun secara fisik badan dia lebih kecil, tapi dia datang dalam nama Tuhan semesta alam dan dia berdiri di pihak Tuhan. Ada perjanjian sunat antara Tuhan dengan dia. Itu yang membuat dia berani. Nah, kalau kita belajar perjanjian lama, Abraham, ya juga Musa, Yosua, kemudian Daud yang sangat terkenal.
Kalau kita ke Israel, kita akan lihat bahwa Daud ini orang yang sangat disegani ya. Orang-orang Israel itu bangga sekali dengan Daud ya. Dan Daud adalah orang yang disunat. Nah, bagaimana dengan di Perjanjian Baru? Di Perjanjian Baru, ketika di Kisah Rasul pasal 15, ketika Paulus ya, kemudian dengan Barnabas, belakangan dengan Silas ya, dia keliling kemana-mana memberitakan Injil. Lalu kalau kita baca Kisah Rasul 15 ini, sebelumnya itu Petrus disuruh oleh Roh Kudus datang untuk melayani keluarga Kornelius. Ya, kemudian ketika Petrus sedang berkhotbah, tiba-tiba ini Kornelius yang bukan termasuk orang Israel, tiba-tiba penuh Roh Kudus, berkata-kata dengan bahasa roh ya. Orang-orang yang ada di sana juga seperti itu. Akhirnya Simon Petrus bilang, wah kalau mereka sudah terima roh seperti ini, mereka harus dibaptis juga. Kalau mereka dibaptis ya. Dan kemudian akhirnya mulai tersebar ya tentang keselamatan di dalam Yesus. Nah, di Kisah 15 kita baca ayat 1 ini ya. Beberapa orang datang dari Yudea ke Antioquia dan mengajarkan kepada saudara-saudara di situ, jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Nah, jadi ini awal-awal gereja terbentuk ya. Jadi belum masih satu transisi. Jadi sebagian orang bilang kamu tetap harus disunat karena itu diwariskan oleh Musa. Bahkan dari Abraham sudah seperti itu. Tapi lihat ayat 2, Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka itu. Akhirnya ditetapkan supaya Paulus dan Barnabas serta beberapa orang lain dari jemaat itu pergi kepada rasul-rasul dan penatua-penatua di Yerusalem untuk membicarakan soal itu. Kemudian ayat 5 juga ya, ayat 4 dikatakan begini, tetapi beberapa orang dari golongan Farisi yang telah menjadi percaya datang dan berkata, orang-orang bukan Yahudi harus disunat dan diwajibkan untuk menuruti hukum Musa. Jadi pada masa itu ini orang-orang Farisi, tapi mereka sudah percaya terhadap pemberitaan yang disampaikan oleh murid-murid Yesus ya, entah dari Paulus atau dari Petrus dan sebagainya. Tapi mereka masih punya satu prinsip yang mereka pegang, bahwa sunat itu harus dilakukan. Nah, jadi pada awal pun sudah terjadi hal seperti ini. Yang satu bilang, Paulus bilang, lewat Yesus percaya ya, dibenarkan. Tapi sebagian orang yang sudah sebelumnya sudah disunat ya, orang-orang Farisi tetap harus disunat. Dan kalau kita baca akhirnya ini di Yerusalem mereka mengadakan rapat ya. Mereka memutuskan apa yang harus dibuat ya. Di ayat 6 dikatakan, bersidanglah rasul-rasul dan penatua-penatua untuk membicarakan soal itu. Sesudah beberapa waktu lamanya berlangsung pertukaran pikiran mengenai soal itu, berdirilah Petrus dan berkata kepada mereka, hai saudara-saudara, kamu tahu bahwa telah sejak semula Allah memilih aku dari antara kamu, supaya dengan perantaran mulutku bangsa-bangsa lain mendengar berita Injil dan menjadi percaya. Nah, ini ketika Petrus Tuhan tuntun untuk melayani keluarga Kornelius. Dan dia sebelumnya dapat penglihatan, dapat vision. Bagaimana ada kain, di dalamnya ada berbagai macam makanan yang berasal dari binatang yang haram. Dan ada suara yang mengatakan, sembelilah, makanlah. Dan Petrus bilang, enggak. Karena enggak pernah sesuatu yang haram masuk ke dalam mulutku. Dan itu terjadi 3 kali. Dan belakangan baru Petrus ngerti bahwa itu artinya keselamatan juga sampai kepada bangsa-bangsa lain. Ya, Allah membenarkan mereka yang mau percaya kepada Yesus. Lalu ayat 8, dan Allah yang mengenal hati manusia telah menyatakan kehendaknya untuk menerima mereka, sebab ia mengaruniakan Roh Kudus juga kepada mereka sama seperti kepada kita. Dan ia sama sekali tidak mengadakan perbedaan antara kita dengan mereka, sesudah ia menyucikan hati mereka oleh iman.
Nah, di sini perjanjian barunya ya. Ayat 10. Kalau demikian, mengapa kamu mau mencobai Allah dengan meletakkan pada tengkuk murid-murid itu suatu kuk yang tidak dapat dipikul baik oleh nenek moyang kita maupun oleh kita sendiri? Jadi Petrus bilang, dia menyadari bahwa yang mereka dulu terima ya, satu kuk itu nggak bisa dipikul baik oleh nenek moyang mereka maupun oleh mereka sendiri. Jadi Petrus mau bilang kita sendiri nggak bisa lakukan hal itu. Ya, itu sebabnya Yesus datang untuk menanggung itu semua. Dan ayat 11, kita percaya bahwa oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus kita akan beroleh keselamatan sama seperti mereka juga. Nah, ini satu bagian ya, kita bersyukur bahwa masalah sunat ini dengan jelas Paulus menegaskan ya, dia cerita banyak di kitab Roma, di kitab Galatia, dia tegaskan dengan jelas, kamu lepas dari Kristus kalau kamu mengharapkan dibenarkan karena melakukan hukum Taurat ya. Dan kemudian Paulus juga bilang, sunat itu yang kita perlukan adalah sunat di hati ya. Jadi dengan pengertian itu kita tidak melakukan sunat supaya diterima oleh Tuhan seperti yang dilakukan Abraham, Ishak, Yakub dan semua keturunannya, dan juga Musa dan juga Daud. Orang yang mungkin bagi kita sangat memberkati dengan firman Tuhan yang dia tulis di kitab Mazmur ya. Jadi sekali lagi ada firman yang untuk orang-orang Yahudi. Dalam hal ini sunat itu untuk orang Yahudi. Kita tidak melakukan itu supaya kita dibenarkan. Memang pertama kali perintah itu datang kepada Abraham, nenek moyang dari orang Yahudi. Di perjanjian baru kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita menjadi keturunan Abraham di dalam iman. Kita menjadi anak-anak Allah, tapi kita juga disebut keturunan Abraham secara rohani. Bukan karena kita disunat secara lahiriah, tapi disunat hati. Ya, istilahnya Paulus seperti itu. Jadi dengan kata-kata Paulus itu kita tidak perlu sunat, kecuali ada yang mau, alasannya mungkin alasan kesehatan. Tapi ini contoh sekali lagi bahwa ketika ada firman Tuhan yang tertulis, kita mesti lihat itu disampaikan kepada siapa. Di 1 Korintus 12, 1 Korintus 10, 32 dikatakan ada 3 kelompok orang. Orang Yahudi, orang Yunani, atau jemaat Allah atau gereja Tuhan. Dalam terjemahan bahasa Inggris, Jews, orang Yahudi, ataukah the Gentiles, orang-orang di luar orang Yahudi, ataukah ketiga the Church of God. Ya, ada firman Tuhan yang memang untuk orang Yahudi, kita nggak perlu lakukan hal itu, tapi kita bisa belajar prinsipnya banyak sekali. Ada firman untuk gereja Tuhan. Dan kalau kita baca Alkitab di perjanjian lama itu kitab Ibrani dikatakan bahwa berulang kali dalam berbagai cara Allah berbicara kepada manusia ya, lewat nabi-nabinya dan banyak hal. Tapi kemudian dia berbicara lewat anaknya, yaitu Yesus Kristus ya. Jadi di perjanjian lama itu firman Tuhan yang mungkin banyak hal kita bisa belajar, tapi itu cuma bayangan dari perjanjian baru. Kita hidup di perjanjian baru. Ya, jadi untuk itu kita perlu melihat firman yang untuk kita, yang bisa kita lakukan ya, Church of God ya, jemaat Tuhan. Nah, kita pelajari bahwa ketika Yesus datang, dia tidak membatalkan hukum Taurat, dia menggenapinya, bahkan standarnya dia buat lebih tinggi. Dan itu menyebabkan kita memang gak akan bisa lakukan hal itu. Di zaman perjanjian lama, orang mungkin dinilai membunuh itu kalau dia sudah melakukan suatu tindakan. Tapi di perjanjian baru, ketika Yesus datang ke muka bumi, ya
membenci saja sudah dianggap membunuh ya. Kemudian banyak hal yang standarnya tinggi sekali, sehingga memang secara kekuatan manusia kita tidak bisa melakukan hal itu. Tetapi karena Yesus yang menjadi persembahan, yang menjadi domba yang dipersembahkan, dia menjadi domba yang tidak bercacat celah, dia memenuhi semua yang dituntut dari keharusan untuk seorang dibenarkan. Makanya kita yang percaya kepada Yesus, kita menjadi dibenarkan ya. Nah, penting sekali kita melihat hal ini supaya kita tidak terombang-ambing ya. Ada banyak hal ya, beberapa hal lah ya, misalnya di Perjanjian Lama ada Jehovah Rafa, dan saya percaya itu berlaku sepanjang zaman. Dia adalah Tuhan yang menyembuhkan. Tapi menarik sekali kita baca surat Petrus yang mengatakan oleh bilur-bilurnya kamu sudah sembuh ya. Bukan akan sembuh, tapi sudah sembuh. Kita baca surat Paulus pada jemaat di Efesus 1 ayat 3. Di dalam Kristus kita sudah diberkati dengan segala berkat rohani dalam surga. Ya, tentu kita perlu belajar bagaimana itu bisa menjadi terrealisasi, tapi kebenarannya adalah sudah diberkati, sudah disembuhkan. Ketika Yesus di kayu salib dia tergantung, dia bilang sudah selesai, sudah dibayar semuanya. Dan kita yang percaya kepada dia, kita dibenarkan. Ya, ada satu istilah, kita mengalami justification, roh kita lahir baru, tidak bisa berbuat dosa, roh ini penurut. Tapi sementara kita hidup ini, ada proses sanctification dalam jiwa kita. Jiwa kita ini diajar untuk selaras dengan firman Tuhan, sehingga jiwa ini bisa tunduk pada roh kita yang sudah lahir baru, dan akhirnya apa yang ada dalam roh kita yang sudah diberikan deposit oleh Tuhan itu bisa termanifestasi keluar lewat jiwa kita yang memang mau belajar ditundukkan seturut firman Tuhan ya. Tidak semalam proses ini, tapi kalau kita ikuti terus step by step, kita akan belajar hukum-hukumnya, dan akhirnya kita akan melihat bahwa betul memang bahwa God is good all the time. Ya, setidaknya kita belajar percaya. Ada firman yang mengatakan God is love, Allah adalah kasih, itu di surat Yohanes, dan kita belajar untuk percaya bahwa He makes all things beautiful at its time. Itu di Pengkhotbah 3 ayat 11a. Dengan 2 ayat ini saja kita punya dasar yang kuat untuk berkata God is good all the time. Amin.